Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang corporate liquidation and reorganization. Baik, sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Parita Medianti dengan MPMR 176, Zafira Zahraniwali dengan MPMR 177, Fionita Trikusuma dengan MPMR 192, Abrar Abiyu dengan MPMR 197, dan Muhammad Fairuz Rizal dengan NPM akhir 256. Baik, jadi di sini, di chapter ini, kita itu akan membahas corporate liquidation atau likuidasi perusahaan, yang dimana untuk learning objektif yang pertama yaitu tentang bankruptcy law atau hukum kebangkrutan. Di sini kita akan memahami pengajuan kebangkrutan itu dan ada undang-undangnya. Jadi yang pertama, sebuah perusahaan itu diakui ekuitasnya insolvensi atau rugi atau mengalami kerugian, yang artinya perusahaan tersebut punya ketidakmampuan membayar utang secara tepat waktu. Kemudian yang kedua, perusahaan itu bisa dinyatakan bangkrut jika total utangnya itu melebihi aset. Nah, jika kalau total aset yang dijual tadi itu dijual dengan nilai wajar, maka hasilnya tuh tidak bisa menutup utang-utang perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menyediakan pembebasan utang atau debt relief untuk individu atau perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum kebangkrutan. Nah, selanjutnya di sini ada types of bankruptcy filings atau jenis-jenis pengajuan kebangkrutan itu. Nah, di sini tuh di buku ini tuh dibagi ada di beberapa chapter untuk tipe-tipe bankruptcy filings ini. Yang pertama itu ada di chapter 7 yang dimana dia itu membahas liquidation. Nah, pada chapter 7 ini aset aset debitur dikumpulkan oleh trustee dan dijual untuk membayar kreditor menurut prioritas klaim. Nah, umumnya perusahaan berhenti beroperasi. Nah, chapter 7 ini biasanya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan reorganisasi. Kemudian yang kedua ada di chapter 9 yang dimana dia tentang municipalities atau itu tentang pemerintah daerah, yang dimana itu khusus untuk utang pemerintah daerah atau munisipal dan tidak berlaku untuk perusahaan swasta. Kemudian selanjutnya yang ada reorganization dan versus liquidation. Nah, di sini juga ada 3 chapter. Yang pertama chapter 11 tentang reorganization. Di chapter 11 ini tujuan utamanya adalah rehabilitasi. Ya, perusahaan itu biasanya tetap beroperasi sebagai debtor in possession sambil menyusun rencana reorganisasi yang dinegosiasikan dengan kreditor dan pihak yang berkepentingan. Nah, pengadilan dan komite kreditor harus menyetujui rencana tersebut. Nah, untuk di chapter 12 ini itu family farmer, di mana ini khusus untuk petani keluarga dengan pendapatan tetap. Kemudian di chapter 13 yaitu individu, yaitu penyesuaian utang untuk individu atau pemilik usaha perseorangan dan ada batasan jumlah utang tertentu. Nah, bab-bab ini tuh bersifat khusus dan tidak semua diantaranya tuh relevan untuk perusahaan publik. Kemudian ada filing proses atau proses pengajuan. Nah, di sini dibagi proses pengajuan hukum ini tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama ada voluntary filing, di mana voluntary filing itu debitur sendiri yang mengajukan petisi ke pengadilan. Kemudian yang kedua yaitu involuntary filing. Kreditor ini dapat memulai prosedur jika syarat tertentu terpenuhi. Misalnya, sejumlah kreditor dengan klaim non kontingen di atas ambang tertentu di situ tuh dapat mengajukan. Nah, pada teks sumber ada ambang klaim yang dipakai sebagai contoh
Angka yang dipakai di buku ini ini mengacu pada kondisi waktu tertentu seperti $15.000 untuk contoh yang dipakai dalam pembahasan buku tersebut. Kemudian yang ketiga ada order of relief, yang setelah pengadilan menerima petisi tersebut, pengadilan itu mengeluarkan order of relief yang memberi perlindungan kepada debitur. Nah, kreditor tidak boleh menuntut langsung selama proses berlangsung. Pengadilan dapat menerima, menolak, atau mengkonversi kasus bila diperlukan. Nah, kemudian ada roles dan duties juga. Di sini tadi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Office of US Trustee, yang dimana dia bertugas mengawasi administrasi kasus, memelihara panel trustee pribadi, mengawasi komite kreditor, memanggil pertemuan kreditur, dan kadang bertindak sebagai trustee interims. Kemudian yang kedua ada duties of the debtor. Ini tuh ada di chapter 7 maupun chapter 11, di mana dia bertugas mengajukan daftar kreditor, schedule aset dan liabilitas, statement of financial affair, bekerja sama dengan trustee, menyerahkan dokumen dan catatan, hadir pada sidang, identifikasi kreditor, dan pemberitahuan dapat memakan waktu dan krusial agar distribusi adil. Kemudian yang ketiga ada duties of trustee. Ini tuh ada di chapter 7 tentang likuidasi, yang dimana tugasnya itu mengambil alih estate, menjual aset menjadi kas, menginvestigasi urusan debitur, memeriksa dan menantang klaim yang tidak tepat, serta mendistribusikan hasil menurut prioritas klaim yang ditetapkan oleh pengadilan. Kemudian yang terakhir ada debtor in possession. Ini ada di chapter 11. Bila trustee tidak ditunjuk, manajemen yang sama tetap menjalankan bisnis tetapi memiliki kewajiban fidusia yang dimana harus melaporkan kepada pengadilan dan kreditor serta menyusun rencana reorganisasi. Pengadilan dapat menunjuk trustee bila ada fraud, dishonesty, atau mismanagement. Baik, di sini ada Statement of Affairs atas Chem Corporation. Sebelumnya, Statement of Affairs adalah laporan keuangan yang disajikan pada periode tertentu karena perusahaan tersebut mengalami kepailitan atau kebangkrutan. Nah, Statement of Affairs ini disajikan dalam book value, kemudian ada estimated realizable value untuk secured creditors, dan juga ada estimated realizable value untuk unsecured creditors yang sekiranya tidak bisa dibayarkan. Nah, kemudian berikut adalah daftar aset yang bisa dicairkan dalam 3 bulan. Nah, aset-aset yang bisa aset-aset ini dicatat dalam realizable values yang diestimasi, yaitu ada cash nilai $3.000, marketable securities nilai $7.000, account receivable $22.000, inventories $55.000, land and building $60.000, equipment $12.000, dengan total aset yang bisa dilikuidasi dalam 3 bulan senilai $159.000. Kemudian di sini ada trustee accounting. Trustee accounting ini adalah orang yang dipercaya atau biasa disebut dengan trustee. Nah, trustee ini dia tugasnya untuk mengelola aset perusahaan yang sudah bangkrut. Jadi aset-aset tersebut dikelola selama masa pengadilan. Yang mengelola ini bukan lagi perusahaan tapi si trustee ini. Nah, trustee ini biasanya membuat catatan akuntansi baru, laporan keuangan baru, dan tidak menggunakan laporan keuangan yang lama. Nah, trustee accounting ini, laporan keuangan yang baru ini biasanya disusun dengan menggunakan book value. Kenapa menggunakan book value? Karena jika menggunakan estimated realizable values itu kan nilainya subjektif. Jadi di sini trustee menggunakan book value untuk menyederhanakan. Jadi intinya laporan keuangan yang disusun oleh trust ini disusun sesederhana mungkin dengan menggunakan book value. Nah, kemudian juga akun-akun yang kontra seperti akumulasi penyusutan itu juga tidak ditulis dalam trustee accounting supaya bisa lebih sederhana lagi. Tapi bukan berarti akumulasi penyusutannya dihilangkan, tapi sudah
dihitung net. Semua asetnya kayak inventories, land, building, equipment itu semuanya sudah net yang disajikan. Nah, kemudian untuk bulan pertama setelah aset perusahaan dikelola oleh si trustee, ini ada beberapa jurnal. Yang pertama yaitu estate equity pada utilities payable, yaitu untuk eh, biaya utilitas yang sebelumnya belum dicatatkan senilai 500. Kemudian yang kedua ada intangible assets yang dihapuskan. Jurnalnya estate equity pada intangible asset. Yaitu di sini mengurangi ekuitas dan juga intangible assetnya. Kemudian jurnal yang ketiga ada semua inventory dijual senilai $48.000, di mana $18.000 is on account dan 18.000 dolar dijual secara kredit dan $30.000 secara cash. Untuk jurnalnya ada cash, account receivable, estate equity di sisi debit masing-masing senilai 3.000, 18.000 dan 2.000. Kemudian pada sisi kredit ada inventory senilai 50.000. Untuk jurnal yang keempat ada equipment yang dijual secara cash senilai $14.200. Jurnalnya pada sisi debit ada cash dan ekuitas nilai masing-masing 14.200 dan 15.800. Pada sisi kredit ada equipment senilai 30.000. Untuk jurnal kelima, wages and properties tax yang utang gaji dan utang pajak pada 1 Agustus. Untuk jurnalnya wages payable dan property tax payable di sisi debit senilai masing-masing 13.000 dan 2.000. Kemudian di sisi kredit ada cash senilai 15.000. Jadi ini jurnalnya untuk membayar utang gaji dan utang pajak. Untuk yang keenam ada land and building dijual senilai $64.000 secara cash, dan mortgage payable juga dibayarkan. Untuk jurnalnya yang pertama ada cash di sisi debit senilai 64.000, di sisi kredit ada land, building, dan equity masing-masing senilai 15.000, 40.000, dan 9.000. Kemudian juga ada lagi di sisi debit untuk jurnal yang mortgage payable, di sisi debit dicatat mortgage payable, interest payable masing-masing senilai 50.000 dan 5.000. Pada cash nilai 55.000. Untuk jurnal ketujuh ada polis asuransi yang di cancel senilai $1.000 dan refundnya itu kita terima. Jadi karena kita cancel asuransi, kita mendapatkan refund. Itu jurnalnya cash pada prepaid expense nilai 1.000. Kemudian untuk piutang yang didapatkan dari camp pada tanggal 1 Agustus, dan tapi dari total 21 dari total piutang 25.000 yang tertagih hanya 21.000 dan 4.000 sisanya tidak bisa ditagih. Untuk jurnalnya pada sisi debit ada cash dan equity masing-masing senilai 21.000 dan 4.000. Pada sisi kredit ada piutang senilai 25.000. Untuk jurnal yang ke-9 kita menerima $21.000 di account untuk utang bank. Untuk jurnalnya ada interest payable yaitu bunga, kemudian ada not payable bank masing-masing senilai 2.000 dan 19.000, pada cash nilai 21.000. Untuk yang ke-10 ada estate administration expense yaitu beban administrasi aset. Estate-nya ada, untuk jurnalnya ada estate equity pada cash nilai 3.000. Dan untuk yang ke-11 ada fee untuk trustee sendiri senilai 2.000. Jurnalnya estate equity pada trustee fees payable senilai $2.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang statement of cash receipts and distribution atau pernyataan pemasukan kas dan pengeluaran.
Nah, di sini ada contoh dari pemasukan kas dan pengeluarannya. Nah, di sebelah kiri itu ada pemasukan dari kas. Jadi balance itu adalah saldo awal dari pada tanggal 1 Agustus 2017 sebesar 3.000. Kemudian ada inventory item sold, itu penjualan peralatan sebesar 30.000. Kemudian ada equipment sold, itu penjualan perlengkapan sebesar 14.200. Land and building sold, penjualan tanah dan bangunan sebesar 64.000. Kemudian ada interest refund, itu pengembalian dana asuransi sebesar 1.000. Kemudian account receivable, piutang usaha sebesar 21.000. Nah, jadi totalnya adalah 133.200. Kemudian pada sisi kredit itu ada pengeluaran kas dari wages and property tax atau pajak dari pembayaran properti, itu sebesar 15.000. Kemudian ada mortgage and interest payment, pembayaran beban, itu sebesar 5.000. Kemudian ada bank notes, itu utang bank sebesar 21.000. Administrative expense sebesar 3.000. Nah, semua di total itu hasilnya kan nggak balance. Jadinya dapat balance forwardnya itu adalah 39.200, dapat dari total kredit di total pemasukan kas dikurangi dengan total kredit yang ada. Jadi untuk membalancekan kita tulis balance forward sebesar 39.200, jadi hasilnya balance sebesar 133.200. Kemudian di bawahnya ini ada pencatatan ekuitas. Nah, di sini di sisi debit itu ada ability hill discover, itu sebesar 500. Kemudian ada intangibles written off, itu sebesar 6.000. Inventory loss sebesar 2.000. Equipment loss sebesar 15.800. Account receivable written off sebesar 4.000. Administrative expense sebesar 3.000. And true list fee sebesar 2.000. Kalau misalnya tadi di cash itu yang sebelah debit adalah penambahan, kalau misalnya di ekuitas di sebelah debit itu adalah pengurangan. Nah, penambahannya dari ekuitas ini ada di sebelah kredit, yaitu ada pada saldo awalnya 1 Agustus itu sebesar 13.000, dan land and building gain sebesar 9.000. Kemudian karena ini keduanya itu nggak balance, jadinya 13.000 ditambah 9.000 akan dikurangkan dengan yang ada di debit, jadi hasilnya dapat balance forwardnya adalah sebesar 11.300. Nah, kemudian di sini akan dicatat dalam jurnal atau statement dari pemasukan kas dan pengeluaran kas pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2017. Nah, di sini ada kan tadi ada saldo awalnya pada tanggal 1 Agustus adalah sebesar 3.000. Kemudian ada pemasukannya tadi ada sale of inventory items 30.000, kemudian ada sale of equipment besar 14.200, sale of land and building sebesar 64.000, lalu ada refund from insurance itu ada 1.000, kemudian ada kolektif dari receivable itu ada 21.000. Itu jadi totalnya adalah 130.200 total pemasukan kasnya, ditambahkan dengan saldo awal sebesar 3.000 jadi 133.200. Kemudian ada pengurangan atau pengeluaran kas, itu ada di tadi ada pembayaran utang sebesar 13.000, kemudian ada pembayaran beban sebesar 2.000, kemudian pembayaran utang bank sebesar 55.000, kemudian ada administrative expense sebesar 21.000, dan ada expense lainnya sebesar 3.000. Jadi totalnya adalah 94.000. Nah, kemudian
penjumlahan pemasukan kas dan saldo awal ini akan dikurangkan dengan pengeluaran kas yang ada, jadi 133.200 dikurang dengan 94.000, dapat hasilnya adalah 39.200. Kemudian di sini ada yang, kalau ini kan yang kas, kemudian yang di sini ada yang perubahan modal atau equity. Nah, di sini ada estate equity Agustus itu atau ekuitas awalnya adalah 13.000, kemudian ada pengurangan kan. Loss-nya itu ada di net loss asset liquidation itu 18.000. Lalu ada liability for liabilities discovery itu 500.000, administrative expense sebesar 3.000, dan release fee sebesar 2.000. Jadi totalnya dari loss-nya adalah sebesar 24.300. Dikurangi dengan saldo awalnya sebesar 13.000, jadi hasilnya dapat 11.300. Nah, kemudian di sini akan dicatat dalam jurnal atau statement dari pemasukan kas dan pengeluaran kas pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2017. Nah, di sini ada kan tadi ada saldo awalnya pada tanggal 1 Agustus adalah sebesar 3.000. Kemudian ada pemasukannya tadi ada sale of inventory items 30.000, kemudian di sini ada balance sheet atau neraca. Nah, neraca ini disusun langsung dari saldo akun buku besar. Nah, yang disajikan yang tadi pada gambar yang tadi itu, nah, dua jumlah utama yang muncul dalam neraca ini adalah defisit kas dan aset. Nah, kemudian hal ini tuh didukung oleh jumlah dari laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Kemudian pada perubahan ekuitas itu disajikan menggunakan format yang umum digunakan oleh akuntan. Nah, tetapi perlu membandingkan laporan keuangan ini dengan laporan realisasi dan likuiditas tradisional yang disajikan. Nah, kemudian ada laporan realisasi dan likuidasi. Itu adalah laporan yang melaporkan suatu kegiatan atau pernyataan yang menunjukkan kemajuan likuidasi dari harta debitur. Nah, pernyataan ini juga memberikan informasi terkait kepailitan dan kreditor yang berkepentingan tentang pencapaian wali amanat atau trustee yang pemegang sahamnya itu. Nah, undang-undang kepailitan ini tidak mewajibkan pernyataan semacam itu. Sebaliknya, undang-undang tersebut memungkinkan hakim dalam kasus kepailitan itu untuk menentukan format penyampaian informasi kepada pengadilan. Nah, kemudian di sini ada trustee or debtor in possession atau wali amanat atau debitur dalam kepemilikan. Wali amanat swasta itu biasanya ditujukan karena suatu alasan. Badan debitur akan tetap memiliki harta warisan dan disebut sebagai debitur yang memiliki harta warisan. Seorang wali amanat itu dapat ditunjuk dalam kasus-kasus yang melibatkan penipuan, ketidakjujuran, atau fraud atau salah urus yang parah, dan jika pengadilan memutuskan bahwa penunjukan wali amanat adalah untuk kepentingan para kreditor, pemegang ekuitas dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan harta warisan, sebagian besar hakim kepailitan ini enggan untuk menunjuk wali amanat swasta untuk mengoperasikan bisnis dalam kasus-kasus reorganisasi, karena manajemen perusahaan biasanya itu lebih memenuhi syarat untuk mengoperasikan dan mengorganisasikan perusahaan-perusahaan yang pailit. Nah, namun wali amanat ini kadang ditunjuk karena untuk karena atas perintah dari seorang kreditor utama. Nah, biasanya jika pengadilan ini memerintahkan penunjukan wali amanat, maka wali amanat tersebut akan dalam waktu 30 hari itu sejak dikeluarkannya perintah penunjukan wali amanat, setiap pihak yang berkepentingan dalam kasus tersebut dapat meminta
pemilihan orang yang tidak berkepentingan untuk bertindak sebagai wali amanat. Nah, tugas dari wali amanat tersebut atau debitur yang memiliki hak milik yaitu bertanggung jawab atas harta debitur termasuk kegiatan usaha debitur. Kemudian menyusun daftar kreditor, jadwal aset dan kewajiban dan laporan keuangan jika tidak diajukan oleh debitur. Kemudian ada memberikan informasi kepada pengadilan tentang harta debitur dan administrasinya. Kemudian ada memeriksa klaim kreditor dan menolak klaim yang tampaknya tidak pantas. Biasanya hanya wali amanat yang dapat mengajukan keberatan. Nah, kemudian mengajukan rencana reorganisasi atau melaporkan alasan mengapa rencana tersebut tidak dapat diajukan. Kemudian menyampaikan laporan akhir mengenai perwalian sebagaimana diharuskan dalam pengadilan. Para wali amanat dan debitur yang memiliki aset akan bernegosiasi dengan para kreditor, pemegang saham, dan pihak lain dalam membuat rencana reorganisasi yang akan disetujui oleh pengadilan kepailitan. Kemudian di sini ada rencana reorganisasi. Nah, konfirmasi rencana reorganisasi yang adil dan setara bagi semua pihak yang berkepentingan itu adalah merupakan tujuan dari perusahaan yang telah pilot. Nah, hanya korporasi debitur yang dapat mengajukan rencana reorganisasi selama 120 hari pertama setelah perintah keringanan diberikan. Selanjutnya, debitur, wali amanat, dan komite kreditur, komite pemegang sekuritas ekuitas, atau pihak yang berkepentingan lainnya dapat mengajukan rencana reorganisasi. Untuk mengurangi biaya kebangkrutan dan mengurangi waktu debitur harus beroperasi di bawah batasan pengadilan kebangkrutan. Beberapa firma mengajukan rencana reorganisasi yang telah disetujui sebelumnya ke pengadilan pada saat yang sama ketika mereka mengajukan kebangkrutan prapaket, atau dengan kata lain ketentuan restrukturasi utang telah dikerjakan dengan kreditor dan beberapa atau semua kreditor telah menyetujui rencana tersebut sebelum pengajuan kebangkrutan. Kemudian di sini ada hal-hal yang ditetapkan bahwa rencana reorganisasi itu harus dilakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi kelas klaim. Kecuali untuk biaya administrasi, klaim yang timbul setelah pengajuan tidak sukarela tetapi sebelum perintah keringanan atau penunjukan wali amanat dan klaim pajak tertentu yang diprioritaskan. Kemudian di sini ada tentukan kelas klaim yang tidak terganggu. Kelas klaim terganggu kecuali rencana tersebut tidak mengubah hak hukum masing-masing. Klaim di kelas tersebut dapat ditentukan. Kemudian ada tentukan kelas klaim apapun yang mengalami kerugian. Kemudian ada perlakukan semua klaim dalam kelas tertentu secara sama. Kemudian menyediakan sarana yang memadai untuk pelaksanaan rencana seperti retensi properti oleh debitur, merger, modifikasi hak gadai, dan perpanjangan tanggal jatuh tempo. Kemudian ada melarang penerbitan surat berharga ekuitas tanpa hak suara. Kemudian ada mengandung ketentuan pemilihan pejabat dan direktur yang konsisten dengan kepentingan kreditor, pemegang ekuitas, dan kebijakan publik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai financial reporting for the emerging company. Jadi, perusahaan yang menjalani proses reorganisasi itu tetap diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan GAP ASC 852. Nah, laporan ini tuh harus memisahkan transaksi normal operasi perusahaan dari transaksi yang khusus terkait langsung dengan proses reorganisasi. Nah, tujuannya itu untuk supaya pihak-pihak terkait kayak kreditur, investor, pengadilan, kemudian regulator itu bisa melihat secara transparan kondisi keuangan dari perusahaan serta perkembangan proses reorganisasinya. Selanjutnya adalah effect of chapter 11 proceeding on the balance sheet. Jadi dampaknya itu terhadap neraca itu yang pertama,
Utang sebelum reorganisasi atau preparation liabilities itu dilaporkan sebagai liabilitas subject to compromise. Nah, nilai ini tuh dinegosiasi dan kemungkinan bakal dibayar lebih kecil dari nilai yang tercatat. Kemudian, utang setelah reorganisasi itu dicatat seperti kewajiban biasa. Contoh nyatanya tuh kayak Interstate Bakeries Corporation melaporkan utang yang bisa dinegosiasikan sebesar 287 juta atau 19% dari total uang. Kemudian, klaim yang belum bisa diestimasi itu dengan andal dicatat dalam catatan laporan keuangan, jadi bukan langsung di neraca. Selanjutnya, untuk dampaknya terhadap laporan laba rugi dan arus kas, itu biaya hukumnya, akuntan, kemudian konsultan, terus biaya restrukturisasi ini tuh dicatat sebagai reorganisasi expense. Kemudian kayak pos-pos reorganisasi itu dipisahkan dari operasi normal, jadi laba bersih perusahaan itu tetap dapat menggambarkan kinerja operasional tanpa bias dari biaya reorganisasi. Terus arus kas dari reorganisasi itu dipisahkan melalui laporan arus kas atau ASC 852 itu menyarankan penggunaan direct method untuk meningkatkan kejelasan. Selanjutnya ada supplementary combined financial statement. Jadi kalau misalnya terdapat lebih dari satu perusahaan itu dalam proses reorganisasi, jadi laporan konsolidasian itu nggak cukup. Jadi ASC 852 itu mewajibkan penyajian condensed combined financial statement itu sebagai informasi tambahan. Nah, informasi ini tuh kayak piutang dan utang antara entitas itu bisa dihapuskan kalau misalnya tidak relevan. Selanjutnya ada financial reporting during reorganization. Di sini ada financial reporting for the emerging company. Jadi setelah keluar dari kebangkrutan, perusahaan itu kayak biasanya melakukan restrukturisasi utang, terus penilaian ulang aset, terus kadang menerbitkan saham baru. Jadi nilai reorganisasinya itu dihitung dengan cara mendiskontokan arus kas masa depan dari entitas yang baru yang sekaligus menentukan besarnya pemulihan buat masing-masing kreditur. Contohnya tuh pada kasus Macy's itu menunjukkan bagaimana nilai organisasi yang dinegosiasikan, jadi antara 3,5 sampai 4,1 miliar. Itu mempengaruhi besaran pemulihan kreditur senior, junior hingga pemegang obligasi. Terus ada fresh start reporting. Jadi ini tuh diterapkan jika dua kondisi terpenuhi. Yang pertama itu kayak nilai reorganisasinya tuh reorganisasi asetnya tuh lebih besar daripada kewajiban ditambah klaim. Dan pemegang sahamnya itu memperoleh kurang dari 50% saham entitas baru. Jadi kalau misalnya dua syarat ini tuh dipenuhi, perusahaan itu bisa dianggap sebagai entitas baru dengan neraca awal yang bersih atau saldo labanya itu 0. Terus nilai reorganisasinya dialokasikan ke aset berwujud atau nggak berwujud. Jadi utang itu dicatat pada nilai wajar. Terus laporan awal itu harus mengungkapkan penyesuaian yang terjadi termasuk penghapusan utang dan saldo laba lama. Terus ada perusahaan yang tidak memenuhi fresh start reporting. Jadi kalau misalnya perusahaan itu tidak memenuhi syarat fresh start, maka laporan keuangannya itu bisa tetap menggunakan GAAP dengan melaporkan utang pada nilai wajar saat itu. Terus utang yang dihapuskan itu dicatat sebagai keuntungan atau item yang luar biasa. Tapi kuasi reorganisasinya itu tidak dapat digunakan dalam situasi kebangkrutan. Jadi perusahaan itu tetap dianggap sebagai entitas lama meskipun telah melalui proses restrukturasi. Nah, di sini ada contoh kasusnya dari T Corporation. Jadi dia tuh menggambarkan penerapan ASC 852 dalam laporan keuangannya. Terus neracanya menunjukkan pemisahan antara kewajiban biasa dan utang yang masih dinegosiasikan. Terus laporan arus kas juga dipisahkan antara aktivitas operasi normal dan arus kas yang berasal dari biaya reorganisasi, kayak pembayaran profesional hukum atau konsultan. Terus pemisahan ini tuh tujuannya untuk memberikan transparansi penuh kepada kreditur sama investor tentang kondisi keuangan perusahaan selama proses reorganisasi. Nah, di sini ada beberapa gambar tentang income and retained earning statement dari T Corporation di tahun 2016. Jadi di laporan ini tuh terlihat gimana perusahaan mencatat kinerja keuangan selama periode reorganisasi. Yang pertama ada sales itu sebesar $1 juta, itu pendapatan kotor, terus dikurangi sama cost of sales $430.000. Kemudian ada wages and salaries juga $250.000, sama depresiasinya $170.000 dan other expense-nya $50.000. Jadi tersisa
earning before reorganization item yaitu 100.000. Tapi muncul professional fees to bankruptcy proceeding ini 450.000. Jadi dia tuh menekan laba, jadi perusahaannya tuh mengalami net loss sebesar 350.000. Jadi beginning defisitnya itu jadi 700.000. Jadi defisit kumulatif di akhir tahunnya tuh 1.050.000. Jadi maksudnya tuh biaya reorganisasinya tuh sangat besar dan memburuk. Terus defisit perusahaan meskipun operasional masih mencatat laba sebelum beban reorganisasi. Terus di gambar yang kedua ada balance sheet. Di sini laporan neracanya tuh memisahkan antara kewajiban aset, kewajiban normal dan kewajiban subject to compromise. Di sini asetnya ada current asset 920.000, terus ada plan aset 1.130.000 sama total asetnya di sini 2.050.000. Kemudian kewajibannya atau liabilitiesnya ada 300.000. Untuk ekuitasnya di total jadinya 550.000. Kemudian di gambar ketiga ada statement of cash flow. Di sini operating activitiesnya ada cash received from customer, cash paid ke supplier, pegawai expense. Terus ada net cash from operating activities dikurangi professional fee. Jadi hasilnya itu ada peningkatan kas sebesar 100 walaupun perusahaan itu rugi karena arus kas operasinya itu masih positif setelah penyesuaian. Terus di gambar keempat itu ada statement of cash flow. Jadi bagian ini tuh merekonsiliasi net loss 350 dengan net cash provided 50. Terus ditambah sama depresiasi dan amortisasi 170. Terus ada penyesuaian lain itu ada kenaikan post position payable. Terus total koreksinya tuh menghasilkan net cash operation activity 50. Jadi laporan itu memperlihatkan bahwa meskipun secara akrual perusahaannya rugi dari sisi kas, operasionalnya tuh masih menghasilkan arus masuk kecil. Jadi kesimpulannya T Corporation itu mencatat kerugian bersih akibat biaya reorganisasi yang besar itu masih mampu menjaga arus kas operasi positif. Jadi neracanya itu menunjukkan liabilitas jauh lebih besar daripada aset, sehingga perusahaan itu tetap insolven dan sangat bergantung pada restrukturisasi utang. Oke, baik, melanjutkan bagian sebelumnya. Jadi selama 6 bulan ini TIX itu melanjutkan untuk mengoperasikan eh, melakukan pengajuan reorganisasi dan pada 30 Juni 2013. Jadi di sini sudah disediakan balance sheet-nya yang dimana ini sudah kejadian dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni yang dimana sini sudah ada perubahan terutama pada bagian defisitnya. Nah, ini sudah terjadi pengurangan yang dimana artinya itu yang berarti dimana ini perusahaannya dapat bertahan yang dibahas pada chapter 11 itu sebelumnya. Jadi di sini selanjutnya ada gambar yang di bawah saya. Nah, ini kan sudah ada income statement-nya pada Juni Juni 2017 di mana di sini salesnya itu diketahui 600 yang akan dijumlahkan dikurangkan dengan cost of sales ini wage dan salaries juga gajinya juga dan juga di sini ada beberapa depresiasi dan juga amortisasi yang total jumlahnya itu 90 dan juga ada pengeluaran lain-lainnya yang maka akan didapat uh, pendapatan sebelum item reorganisasi yang dimana ini 180 dan dikurangkan oleh professional fees biaya profesional yang terlibat dalam proses bankruptcy ini sebesar 130 maka didapat income-nya sebesar 50. Nah, di sini akhirnya diketahui ending defisitnya itu berkurang 50 yang menjadi 1000. Jadi selanjutnya di sini ada reorganization plan. Jadi di sini ada beberapa rencana reorganisasi pada Juni 2017 yang dimana yang pertama di sini itu uh, utang TIK sebesar 15% ini uh, akan dialokasikan sebagai tanah dan juga bangunan. Lalu uh, pemegang obligasi juga akan menerima sebesar 500.000 saham baru. Lalu untuk hutang yang lama atau senior debt ini 500.000 ini itu
dibentukkan sebagai 12% dari obligasi dan juga 100.000 ya, 100.000 ini cash yang nantinya dibayar pada Desember 2017. Lalu yang kedua di sini ada uh, untuk utang pajaknya itu akan segera dibayar sebesar 150.000 untuk setelah dikonfirmasinya reorganisasi rencana reorganisasi ini. Dan untuk yang ketiga di mana di sini ada untuk yang ketiga sendiri ini untuk sebagai hutang yang nggak dijamin atau non prioritas atau hutang berpartition ini sebesar 950 itu sebelumnya yang dimana 950 ini didapat dari uh, account payable unsecured note to bank yang sebesar 860 ditambah dengan 90.000 interest. Nah, ini akan disesuaikan dalam di beberapa cara yang di bawahnya. Jadi yang pertama yang A, jadi ini kreditor itu uh, dibagaikan sebagai utang usaha yang akan menerima uang sejumlah 275.000 subordinate debt lalu dan juga mendapat 140.000 untuk saham biasa. Lalu yang B di sini untuk utang bunga itu sendiri sebesar 90.000 itu akan dihapuskan dari 15% obligasi itu. Nah, untuk yang C sendiri tuh utang wesel sebesar 260 ini akan digantikan dengan sebesar 120 subordinate debt ini dan juga 60.000 saham biasa. Lalu untuk pemegang uh, jadi yang nomor 4 ini pemegang saham yang lama akan mendapat 100.000 saham baru. Nah, oke selanjutnya pada free start reporting. Jadi ini perusahaannya ini mengkomparasikan antara nilai reorganisasi dengan total post petition liabilities yang dimana post petition liabilities ini sebesar 255 yang dapat dari short term loan, account payable dan juga wage and salariesnya ya, dan juga dari utang yang dikompromikan itu sebesar 2.300 yang dimana total utang pada Juni 2000, Juni 2017 ini sebesar 2.555. Nah, di sini akan digunakan dengan nilai reorganisasi sebesar 2.200 yang dimana ini didapatkan dari perhitungan yang di bawahnya, dimana ini ada post petition liabilities ditambah dengan tax payable, lalu dengan ditambahkan dengan current portion of senior debt atau utang yang lama, lalu ada senior debt dan juga 12% obligasi, lalu ada subordinate debt, lalu juga ada common stock yang dijumlah menjadi 2.200, maka didapat eksesnya ini 355. Nah, untuk syarat dari free start reporting sendiri ada dua. Yang pertama itu jumlah eksesnya itu harus kurang dari liabilitasnya yang dimana di sini sudah terdapat eksesnya kita katakan 355 ini itu pasti kurang dari liabilitasnya. Yang kedua di sini ada dan yang syarat kedua ini pemegang saham lama itu memegang kurang dari 50%. Yang di sini kita ketahui bahwa pemegang saham lama itu mendapat 100.000 common stock yang dimana jika di total seluruh sahamnya pada reorganisasi plan ini ada 800.000, maka mereka hanya memegang sekitar 12,5%. Jadi di sini selanjutnya ada jurnal untuk mengakui free start reporting yang di sini jurnalnya yaitu account payable provision ini sebesar 600, interest payable ini sebesar 90, not payable to bank itu sebesar 260,
15% bonds payable itu sebesar 1.200, kepada 12% senior debt 500, 12% senior debt yang baru itu sebesar 100, subordinate debt itu sebesar 395, common stock yang new itu sebesar 700, lalu untuk gain on debt ini sebesar 455. Lalu selanjutnya di sini ada jurnal untuk merecord pemegang saham lama, yang dimana ini ada common stock yang lama itu sebesar 500, ditambahkan dengan stok yang baru, saham yang baru 100. Nah, di sini ada additional paid, ini ditambahkan ke kapitalnya itu sebesar 400. Jadi sekarang di sini terdapat perbedaan antara fair value dan book value untuk mengetahui aset dari kepunyaan Tix ini, yang dimana inventory ini mendapat keuntungan $25 dan land ini mendapat keuntungan $100. Nah, untuk bangunan serta peralatan sendiri ini mengalami kerugian. Untuk bangunan sendiri ini mengalami kerugian 75, untuk peralatan mendapat kerugian sebesar 30, serta untuk paten sendiri itu mendapat kerugian sebesar 125. Oke, setelah itu kita jurnal untuk menyesuaikan asetnya ini untuk ke nilai wajarnya, untuk ke fair value-nya. Jadi di sini ada inventory, land, dan juga loss on asset revaluation. Jadi untuk inventory sendiri ini tadi sebesar 25, difference-nya land ini sebesar 100, untuk loss and revaluation ini sebesar 150. Lalu pada bangunan, peralatan, dan juga patennya nominalnya sesuai dengan difference yang tadi disebutkan pada nominal yang di atas itu. Lalu di sini ada jurnal kedua untuk mengeliminasi defisit dan juga additional paid in capital. Jadi di sini ada reorganization value excess identifiable asset sebesar 250, gain on debt discharge sebesar 455, additional paid in capital sebesar 400, pada loss on asset revaluation sebesar 105 tadi, yang didirikan pada defisit juga sebesar 1000. Oke, untuk selanjutnya di sini ada kertas kerjanya. Jadi di sini disediakan sebelum reorganisasi ya. Ini dengan nominal akhirnya itu 2.055.000. Lalu setelah direorganisasi ini dia totalnya menjadi 2.200.000, yang dimana di sini sudah ada adjustmentnya dari sebelumnya, jurnal-jurnal sebelumnya, ini seperti inventory, lalu ada land, building, equipment, paten juga, serta reorganisasi akses ini sebelumnya. Dan juga pada bagian ekuitas ini ada account payable, ada interest payable, bank note payable, bonds payable, ada stockholder equity. Lalu pada defisit ini ada new equities ini sebesar 100, senior debt itu sebesar 500, ada subordinate debt itu sebesar 275 dan 120, ada common stock ini dengan total sebesar 800, yang dimana nanti jadi ini akan menjadi bagian dari free start reporting nanti. Oke, baik, kami akhiri pemaparan materi dari kami. Kami mohon maaf bila banyak salah kata dan banyak salah penyampaian dalam materi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.